Shalom Alehim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 21 September 2023. Pesta Santo Matius Rasul dan penulis Injil. Saudaraku, di pagi yang cerah ini kembali kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita, dan berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendosa yang dipilih Tuhan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Efesus 4 ayat 1 sampai dengan 7, dilanjutkan dengan ayat 11 sampai dengan 13, dan Injil Matius 9 ayat 9 sampai dengan 13. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, hari ini saudara Gereja Katolik merayakan pesta Santo Markus, Rasul dan penulis Injil. Siapa Matius itu, saudara? Matius penulis Injil juga dikenal sebagai Lewi putra Alfius. Dia dulunya seorang pemungut cukai atau penagih pajak sebelum hidupnya berubah selamanya ketika dia menanggapi ajakan Yesus Kristus untuk mengikutinya. Seperti yang kita ketahui, saudaraku, pemungut cukai pada waktu itu juga sekarang dicap orang pendosa. Banyak masyarakat menjauhi dan membencinya, saudara. Pertanyaannya, mengapa Matius dipilih sebagai rasul? Dan kenapa pula dia sebagai penulis Injil? Terpilih atau dipanggilnya seseorang itu adalah hak dan kuasa Yesus. Disabdakan oleh Sang Baginda junjungan kita Yesus Kristus, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Yohanes 15 ayat 16. Matius terpilih saat dia sedang duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Matius 9 ayat 9. Saudara, Yesus tahu siapa pribadi Matius, dan Yesus pun tahu bagaimana masyarakat membenci dan menjauhi dia karena dia adalah seorang pendosa. Tapi Yesus mengasihi Matius yang berdosa ini. Kata Yesus, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Lukas 5 ayat 32. Yesus tak melihat atas perbuatan masa lalu seseorang, saudara. Yesus tidak melihat kesalahan-kesalahan kita yang lampau, saudara. Yesus mau hati seseorang yang mau dirubah, hati yang meresponi ajakannya. Apa respon Matius sejak diajak Yesus? Dengan penuh kerenan hati, Matius berdiri lalu mengikuti dia. Dia tidak berpikir terlebih dahulu apa untungnya mengikuti orang yang belum begitu kenal secara mendalam. Bagaimana dengan pekerjaannya? Bagaimana keluarganya? Saya percaya, saudara, ajakan Kristus yang punya kuasa dengan urapan Roh Kudus membuat hati Matius tergerak mengikutinya. Hari ini saudara, kita pribadi lepas pribadi yang tak terlepas dari dosa pun diperhatikan oleh Yesus. Dia memanggil setiap kita, "Ikutlah aku, ikutlah aku." Bagaimana respon kita dengan ajakan Yesus Kristus ini, saudara? Yesus tidak saja mengajak kita, dia pun mau masuk ke hati kita, masuk ke dalam kehidupan kita. Seperti Matius, Yesus pun berkenan masuk ke rumahnya dan duduk bersama dalam satu meja makan bersama. Yesus mau adanya keintiman dari kita dengan dia, saudara. Sering paradigma yang ada pada kita, saya ini orang berdosa, saya tak pantas datang kepadanya, saya tidak pantas datang kepada Yesus.
Saya tak layak ikut serta di dalam pelayanan. Saya tak layak bersatu dalam komunitas, di gereja, komsel, kombas. Tidak layak saya. Inilah pemikiran-pemikiran orang Farisi dan ahli Taurat. Pada waktu itu, orang Farisi melihat hal itu. Berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Matius 9 ayat 11. Hari ini saudara, Yesus mau menghancurkan paradigma ini. Yesus mau menghancurkan pemikiran ini. Dikatakan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Matius 9 ayat 12. Justru kita yang tak layak ini saudara mau diajak oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita mau merendahkan hati dan mau mengikuti Dia saudara, Yesus mau kita merendahkan hati dan mau diproses untuk dapat dipulihkan. Matius yang adalah pendosa mau mengikuti ajakan Yesus dan mau diproses. Maka dia yang telah dipilih ini dengan setia dan taat kepada yang diikuti, dia pun berubah hidupnya menjadi pengikut Kristus. Demikian pula kita saudara-saudara yang adalah pendosa ini. Yesus mengajak kita semua pribadi lepas pribadi. Ikutlah aku. Tanggapilah ajakannya ini saudara dengan penuh kerendahan hati. Dan siapkanlah hati kita untuk diproses dengan penuh setia dan taat agar kita pun dapat mengalami perubahan di dalam kehidupan kita. Hidup kita akan penuh dengan cinta kasih, penuh pengampunan, dan selalu tergerak oleh belas kasih kepada setiap orang yang membutuhkan. Kita akan menjadi satu kesatuan anggota tubuh Kristus dalam menggereja. Dan seperti Paulus menasihati pada jemaat Efesus yang telah dipanggil, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal yang saling membantu dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Efesus 4 ayat 2 sampai dengan 6. Kita mau seperti Matius saudara yang dengan tekun setia dan taat mengikuti Yesus untuk perubahan hidupnya dan menjadi saksi Kristus dalam pemberitaan Injil. Karena inilah perintah Yesus kepada setiap kita yang diajak untuk mengikuti Dia. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Matius 9 ayat 13. Ingat saudara-saudaraku, kita semua ini adalah pendosa. Dan Tuhan Yesus selalu memperhatikan pribadi lepas pribadi kita ini. Dan Dia mau mengajak kita, ikutlah aku. Dan Dia mau masuk lebih dalam di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita. Dia mau menjadi partner kita, mau menjadi sahabat sejati kita, mau menjadi pendamping kita. Responilah ajakan Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga dalam pesta Santo Matius Rasul dan penulis Injil, kita semuanya yang berdosa dapat bangkit mengikuti Yesus Tuhan dengan tekun, setia dan taat. Karena keberdosaan kitalah kita diajaknya agar kita memperoleh pemulihan dan kesembuhan. Dan kita kembali memiliki hati yang berbelas kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.